ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Mulyati MPD selaku dosen pembimbing dan juga kepada para peserta seminar yaitu seluruh mahasiswa PGSD semester 7 kelas A. Karena telah bergabung dalam acara seminar yang kami harapkan akan membawa pemahaman mendalam tentang bagaimana pengelolaan administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Pada hari ini, Selasa, 18 Desember 2024, bersama saya, Mutia Devi Anggraini, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Kali ini, seminar akan disajikan oleh Saudari Erlinda Novia Sabila dan dihadiri pula oleh pemerasaran atau pembahas satu, yaitu ada Saudara Taufik dan juga pemerasaran dua, yaitu Saudari Sofita. Kemudian ada notarian kita yaitu Nesha Fitria dan operator yaitu Rohmawati. Adapun susunan acara pada hari ini dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pembukaan, sesi kedua yaitu presentasi hasil penelitian oleh penyaji, sesi 3 yaitu tanya jawab bersama pemerasaran atau pembahas, sesi keempat yaitu tanya jawab bersama peserta seminar, sesi kelima yaitu penutup. Demi kelancaran acara seminar hari ini, marilah kita membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai sesi kedua yaitu presentasi seminar yang akan dilakukan oleh Saudari Erlinda Novia Sabila. Untuk penyaji Saudari Erlinda, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator kita Saudari Mutia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku penyaji materi akan menyampaikan materi seminar pada pagi hari ini yang berjudul Analisis Administrasi Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Latar belakang salah satu organisasi yang diuntungkan dengan adanya ilmu administrasi yakni adalah sektor pendidikan, di mana dalam pendidikan ini guru menjadi pemeran utama atau pemeran yang signifikan dalam melaksanakan dan mengoperasionalkan administrasi pendidikan di sekolahnya masing-masing. Adapun dengan cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, semua yang tertuju dari administrasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing, perlu adanya perencanaan yang berkaitan dengan dana stimulan yang turun dari pemerintah untuk memajukan suatu pendidikan di sekolahnya masing-masing. Adapun metode penelitian yang digunakan kami yaitu metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, di mana metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana analisis pengelolaan administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3 untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SD Negeri Polokarto 3. Tujuan dari seminar pada pagi hari ini untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana pengelolaan administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Yang pertama ada pengertian administrasi. Administrasi pendidikan merupakan ilmu yang menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya manusia di lingkup sekolahan yang mencakup kurikulum, kemudian ada fasilitas dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu, di mana administrasi pendidikan ini dapat dijalankan oleh guru di bawah pimpinan kepala sekolah. Administrasi pendidikan mencakup sebagaimana data siswa, data guru, kemudian inventaris kelas, inventaris sekolah, dan lain sebagainya. Administrasi pendidikan, aspek-aspeknya ada pengelolaan dokumen dan arsip.
pengelolaan dokumen dan arsip di SD Negeri Polokarto 3 ini biasanya berbentuk visi misi, sejarah sekolah, kemudian foto-foto atau dokumen-dokumen denah sekolah. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan data siswa dan guru. Adapun data siswa ini merupakan administrasi pendidikan yang dipegang oleh guru, di mana guru harus mempunyai data siswa, meliputi absensi, nilai, kemudian mutasi siswa, cara siswa untuk belajar. Kemudian di kelas juga ada bank data kelas yang berupa papan statistik yang menunjukkan keaktifan siswa. Adapun data guru ini biasanya yang memiliki adalah kepala sekolah, arsip kepala sekolahnya, di mana kepala sekolah sebagai pemimpin harus mengetahui data-data guru, buku induk guru itu harus ada dipegang oleh kepala sekolah. Dan ada pelayanan administrasi, kemudian pengaturan keuangan sekolah, pemeliharaan fasilitas dan sarana-prasarana, koordinasi kegiatan sekolah. Kemudian di dalam administrasi pendidikan terdapat administrasi sekolah dan administrasi kelas, yaitu tadi administrasi sekolah dan administrasi kelas itu cuma perbedaannya kalau administrasi sekolah itu di bawah pimpinan kepala sekolah, di mana kepala sekolah harus mempunyai data-data mengenai guru-guru dan staf karyawan yang ada di SD Negeri Polokarto 3. Adapun administrasi kelas itu adalah administrasi yang dipegang oleh guru, di mana guru itu harus mempunyai data-data siswa yang ada di kelas. Nah, di sini ada fungsi administrasi, ada 9 fungsi administrasi. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, di mana fungsi administrasi pendidikan yang pertama adalah fungsi perencanaan, di mana para guru staf karyawan di bawah pimpinan kepala sekolah mengadakan rapat, mengadakan perencanaan untuk merencanakan tahun ajaran yang akan datang. Biasanya perencanaan ini dilaksanakan atau dilakukan rapat sebelum adanya pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini adalah pembagian tugas. Pembagian tugas oleh kepala sekolah kepada guru-guru, di mana guru-guru tersebut yang memang memegang perannya. Contohnya guru kelas 1, 2, 3 itu diberikan administrasi pendidikan kelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian ada fungsi pergerakan. Fungsi pergerakan itu bagaimana guru-guru yang telah diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, harus bertanggung jawab akan tugasnya yang sudah diberikan, harus bergerak dengan sistematis untuk menerapkan administrasi kelas yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Ya, di sini ada komponen administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Yang pertama ada administrasi pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah itu yaitu tadi kepala sekolah memegang data-data dari tenaga struktural, fungsional, teknis kependidikan. Kemudian ada administrasi kurikulum yang mencakup bagaimana pengelolaan pembelajaran yang akan berlangsung di SD Negeri Polokarto 3. Nah, hal itu mencakup dari seperti kalau di kurikulum 13 itu seperti program semester, program tahunan, kalender pendidikan, alur tujuan pembelajaran, kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus dan yang mencakup untuk mendukungnya suatu pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga ada administrasi sarana prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini mencakup data-data yang memuat barang-barang yang mendukung terlaksananya pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Seperti halnya mungkin ada kendaraan penjemput anak sekolah, kemudian ada kursi, kemudian papan tulis, meja, itu adalah sarana prasarana untuk mendukung berlangsungnya pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Kemudian yang keempat ada administrasi siswa. Administrasi siswa ini dipegang oleh guru, diatur oleh guru, dan kemudian guru tersebut akan melaporkan semua hasil laporannya, data-datanya yang ada di kelas masing-masing kepada kepala sekolah untuk dipertanggungjawabkan keabsahannya atau kebenarannya. Apakah data tersebut sesuai dengan di lapangan, apakah ada yang kurang. Dan kelima ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini mengacu pada
kolaborasi atau kerjasama dengan pihak luar, seperti halnya kalau kita di SD Negeri Polokarto 3 ini berada dalam satu lingkup kelurahan, misal ada acara seperti gelar karya yang mungkin membutuhkan kehadiran dari pihak luar, pihak kelurahan atau pihak mana yang ingin memberikan dukungan, itu harus adanya kolaborasi, harus ada administrasi seperti pembuatan proposal, kemudian ada pelaporan akhir setelah terjadinya kegiatan tersebut. Nah, yang ini pengelolaan administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. SD Negeri Polokarto ini pengelolaan administrasi pendidikannya sudah tersusun dengan baik. Akan tetapi SD Negeri Polokarto 3 ini memaksimalkan penggunaan media informasi untuk mendapatkan informasi-informasi dalam pengerjaan administrasi pendidikan. Guru-guru di SD Negeri Polokarto 3 ini memaksimalkan penggunaan internet untuk menjadikan acuan, menjadikan panduan dalam pengerjaan pembuatan administrasi pendidikan yang mengacu pada bagaimana perencanaan pembelajaran yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Seperti halnya administrasi kurikulum tadi, untuk membuat alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, untuk melihat kalender pendidikan, kemudian untuk menganalisis data-data siswa, kemudian juga untuk merekap inventaris kelas dan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan untuk pembelajaran yang ada di SD Negeri Polokarto 3. Kemudian pengelolaan ini juga terdapat penyusunan dan pengorganisasian. Yang pertama ada langkah-langkah untuk mengurangi beban administrasi guru di SD Negeri 3 Polokarto ini. Yang pertama ada delegasi tugas. Delegasi tugas ini adalah tugasnya kepala sekolah untuk memberikan tanggung jawab kepada guru yang dipercaya dan mampu untuk menyelesaikan tugasnya, dianggap bisa untuk memimpin dari rekan-rekan sejawatnya. Dan kemudian ada pelatihan tugas. Pelatihan ini dimaksudkan untuk para guru yang mungkin belum sepenuhnya paham mengenai tentang administrasi pendidikan, maka diadakan pelatihan yang secara berkesinambungan di SD Negeri Polokarto 3 ini untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh guru yang ada di SD Negeri Polokarto 3. Kemudian ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini sangat membantu guru-guru di SD Negeri Polokarto 3 dalam pengelolaan administrasi di SD Negeri Polokarto 3. Kemudian ada pengaturan waktu. Pengaturan waktu juga penting dilakukan di SD Negeri Polokarto 3. Dikarenakan apa? Tugas guru bukan hanya mengajar dan tugas guru bukan hanya mengerjakan administrasi pendidikan saja. Ya memang tugas guru umumnya yang wajib, yang utama adalah mengajar. Akan tetapi adanya tugas-tugas lain, tugas-tugas tambahan akan mengurangi waktu, akan menyita waktu yang lebih banyak, sehingga administrasi pendidikan ini seringkali masih terbengkalai. Kemudian ada memprioritaskan administrasi yang esensial. Dalam memprioritaskan administrasi yang esensial ini, guru di SD Negeri Polokarto 3 lebih mementingkan dan memilih mana administrasi yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian akan disusul administrasi lainnya. Dalam pelaksanaan di SD Negeri Polokarto 3 ini ada pengelolaan dan pengawasan. Pengelolaan dan pengawasan ini juga di bawah pimpinan kepala sekolah, di mana kepala sekolah tidak hanya melakukan pengawasan dan cuma tidak hanya memimpin, tapi juga ikut serta dalam pengelolaan. Adapun pengelolaan ini penuhnya itu dilaksanakan oleh guru, akan tetapi kepala sekolah mempunyai tanggung jawab juga dalam membantu pengelolaan administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Dan setelah para guru, siswa memenuhi dalam pengelolaan administrasi pendidikan ini, maka dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan pengawasan, apakah administrasi kurikulum, apakah administrasi kelas, administrasi guru sudah dilaksanakan dengan maksimal dan baik. Nah, kendala yang dialami di SD Negeri Polokarto 3 ini itu tadi ada waktu yang kurang dalam mengerjakan administrasi pendidikan. Kemudian mereka biasanya untuk
untuk memenuhi administrasi pendidikan, seperti contohnya memenuhi administrasi di kelas atau administrasi guru, untuk memenuhi modul ajar, perencanaan pembelajaran, penyampaian materi. Guru biasanya mengambil waktu di rumah atau di sela waktu yang tersisa setelah pembelajaran untuk memaksimalkan penyampaian materi pembelajaran di kelasnya masing-masing. Akan tetapi, guru tidak semena-mena memberikan tugas dalam bentuk tugas rumah di rumah, tugas sekolah di rumah. Akan tetapi, guru di SD Negeri Polokarto 3 ini juga bekerja sama kepada orang tua untuk memberikan dukungan moral dan material untuk tercapainya atau tersampaikannya materi dengan maksimal. Evaluasi dan tindak lanjut dalam pengelolaan administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3 ini dilakukan bersama-sama antara pihak guru dan pihak kepala sekolah. Adapun setelah mengevaluasi terlaksananya administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3 dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru akan mendiskusikan apa kendala dan keberhasilan yang mungkin sudah tercapai di dalam guru menyampaikan materi dan administrasi lain kepada siswa. Adapun jika itu ada kendala, mereka akan memperbaikannya di waktu selanjutnya. Yang ini ada peran sosial dan emosional pengelolaan administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Yang pertama ada kolaborasi antar sekolah dan masyarakat. Kolaborasi ini tadi mementingkan apa? Aspek komunikasi. Aspek komunikasi ini sangat penting karena apa? Kita perlu mengadakan rapat. Misal contoh, ada kegiatan study tour atau pariwisata yang akan diadakan SD Negeri Polokarto 3. Itu pihak SD tidak kok semena-mena bukan semena-mena sendiri memutuskan keputusan. Mereka juga melakukan atau mengadakan rapat dengan wali murid, di mana biasanya rapat wali murid ini juga dihadiri oleh staf-staf kelurahan. Kemudian ada langkah yang diambil untuk emosional siswa. Nah, langkah yang diambil untuk menghadapi emosional siswa di SD Negeri Polokarto 3 ini untuk pendekatan emosionalnya biasanya bisa melalui konseling, kemudian ada pendekatan pribadi, kesejahteraan emosional, di mana para guru atau kepala sekolah jika ada anak yang mungkin emosinya tidak bisa terkontrol dengan baik, mereka pendekatan secara pribadi, ditanya perlahan, cuma antara anak tersebut dan si konseli. Biar apa? Biar anak tersebut merasa lega dan tidak ada yang ditahan lagi. Nah, simpulan pada penyampaian materi saya hari ini yaitu di SD Negeri Polokarto 3 ini saat pengelolaan administrasi pendidikan masih menggunakan media internet, memaksimalkan penggunaan media komunikasi untuk mengerjakan administrasi pendidikan, seperti halnya menjadikan panduan atau acuan yang dari sumber internet untuk membuat alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian data-data yang dikelola saat akan melakukan pembelajaran seperti data siswa, data sekolah itu masih menggunakan media internet. Kemudian untuk data kelas juga, guru di SD Negeri Polokarto 3 ini untuk menghadapi atau berjaga-jaga ketika ada hal yang tidak diinginkan, guru dan kepala sekolah mengadakan yang namanya asesmen, di mana asesmen ini untuk mendapatkan data nilai dari siswa di Polokarto 3, sehingga guru tersebut juga bisa menentukan bagaimana cara siswa belajar, pengelompokan siswa belajar, dan keberhasilan dalam penyampaian materi pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai administrasi pendidikan di SD Negeri Polokarto 3 untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Polokarto 3. Adapun kalau ada salahnya, ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga seminar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan
terima kasih kepada Saudari Elinda atas pemaparannya tentang analisis pengelolaan administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Purwakarta 3. Selanjutnya, kepada penasaran atau membahas, jika ada beberapa tanggapan dan pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik, kepada Mbak Satu Saudara Taufik, saya persilahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan atau tanggapan. Baik, terima kasih untuk tanggapan saya terkait pemahaman materi dari saudari Elinda itu ya cukup baik, dan tapi mungkin bisa diperhatikan terkait intonasi, artikulasi. Jangan menyampaikan materi itu kesannya itu kan untuk pemahamannya sudah bagus, dan untuk kita menyampaikan ke teman-teman juga sudah baik. Untuk itu saya mau bertanya, bagaimana peran pengelolaan administrasi pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan efektif di SD Negeri Purwakarta? Baik, terima kasih kepada Mbak Satu yaitu Saudara Taufik atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh penyaji. Untuk penyaji Saudari Elinda, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudari moderator. Untuk izin menjawab pertanyaan dari permasalahan satu yaitu saudara Taufik. Peran administrasi pendidikan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien di Purwakarta 3 ini, para guru dan staf karyawan serta kepala sekolah memaksimalkan penggunaan atau penerapan alur tujuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya, di mana data-data tersebut atau dokumen tersebut relevan dengan Kemendikbud. Beliau mengambil data-data tersebut dari webnya Kemendikbud, sehingga DS Negeri Purwakarta 3 ini memaksimalkan untuk menerapkan apa yang telah menjadi anjuran dari data-data seperti silabus, RPP, kalender pendidikan, media pembelajaran, serta modul pembelajaran yang didapat oleh pihak sekolah. Begitu, Mas. Baik, terima kasih saudari Elinda. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Elinda. Baik, selanjutnya kepada pembahas kedua, Saudari Sofita, saya persilakan untuk mengajukan tanggapan atau beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Saya juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada saudara penyanyi Elinda. Pemaparannya penyanyi itu sudah jelas dan sudah menarik, namun ada poin yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya, apakah ada contoh lain dari pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengorganisasian administrasi di SDN Purwakarta 3? Baik, terima kasih kepada pembahas dua yaitu Saudari Sofita atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh penyaji. Untuk penyaji, saya persilakan. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan saudari Mutia. Izin menjawab pertanyaan dari pemasaran 2 yaitu saudari Sofita. Apakah ada media lain yang digunakan guru DSD Purwakarta 3 dalam pengelolaan administrasi? Ada, Mbak. Ya, guru DSD Negeri Purwakarta 3 ini selain menggunakan Google sebagai media internet, guru di situ juga menggunakan Google Meet, Zoom untuk rapatnya perencanaan yang akan dijalankan di tahun ajaran baru. Kemudian ada melewati Google Meet Classroom, itu juga bisa digunakan. Kemudian ada guru pernah menggunakan kuisis dalam mengambil penilaian untuk siswa. Kemudian guru tersebut akan mendapatkan data nilai yang akan lebih mudah. Itu, Mbak. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bersama peserta seminar. Mungkin dari teman-teman sisi sebelah kiri ada yang ingin bertanya?
juga izin bertanya? Iya, Pak. Sudah, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ma'ruf. Saya mewakili teman-teman dari sisi kanan. Jadi tadi terkait dengan administrasi, pengelolaan administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD. Saya bisa bertanya, kenapa di SD tidak ada TU seperti di SMP, SMA, atau SMK? Padahal dengan adanya TU akan membantu kesulitan di sekolah dan sekolah. Terima kasih. Baik, Mas Saudara Ma'ruf, terima kasih atas pertanyaannya. Kami lanjutkan terlebih dahulu untuk pertanyaan dari sisi sebelah kanan. Ya. Pertama, nama saya Sultan Abdul Mitra. Pertanyaan saya, bagaimana kolaborasi yang dilakukan antara guru di SD Negeri Purwokerto 3 dalam mengelola administrasi sekolah? Dibagi secara merata semua guru atau hanya beberapa guru yang terlibat dalam mengelola administrasi tersebut? Baik, terima kasih Saudari Septi. Baik, untuk Saudara Elinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sisi kiri dan juga teman-teman dari sisi kanan. Waktu dan setelah waktu saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mahmud. Kenapa di SD Negeri Purwokerto 3 tidak ada TU seperti halnya di SMA atau di SMK? Nah, tidak adanya TU di SD Negeri Purwokerto 3 ini diambil secara keputusan bersama-sama, di mana administrasi yang ada di SD Negeri Purwokerto 3 ini dianggap masih mampu diatasi atau dilaksanakan, dikelola oleh pihak sekolahnya masing-masing, oleh guru kelasnya masing-masing, dan oleh kepala sekolahnya masing-masing. Sehingga di SD Negeri Purwokerto 3 ini tidak mengambil atau tidak mengadakan TU tenaga tata usaha yang akan mengorganisir semua administrasi di SD Negeri Purwokerto 3 ini. Begitu, Mas. Terima kasih jawabannya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Septi. Nah, pengelolaan kerjasama antar guru yang ada di negeri SD Negeri Purwokerto 3 ini, yaitu ada administrasi yang dikerjakan secara bersama-sama, seperti halnya komunikasi atau kolaborasi pengerjaan administrasi kelas, seperti data kelas, data siswa, kemudian pengorganisasian nilai, itu biasanya dikerjakan secara bersama-sama. Bersama-sama itu untuk apa itu namanya? Bagaimana data-data atau kerangka-kerangka yang mungkin akan dimasukkan nilai-nilai atau hasil asesmen dari peserta uji. Kemudian data-data di sekolah biasanya itu kan tanggung jawabnya kepala sekolah. Akan tetapi kepala sekolah meminta tolong kepada guru-guru yang ada di negeri SD Negeri Purwokerto 3 ini untuk membantu kepala sekolah. Adapun administrasi pengelolaan pendidikan ini juga ada dijalankan secara mandiri atau satu guru saja yang dipercaya untuk mengelola administrasi. Contohnya pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dan uang serba-serbi itu biasanya hanya guru tertentu yang bisa mengelola. Karena apa? Pengelolaan dana BOS ini juga membutuhkan keahlian sendiri, di mana dana BOS ini tidak semena-mena untuk dikerjakan karena ada tantangan tersendiri di dalam pengelolaan dana BOS. Itu kan? Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudari Elinda. Untuk teman-teman, apakah penjelasan dari penyaji sudah jelas? Untuk mengakhiri sesi seminar pada hari ini, saya akan merangkum sekilas materi yang telah disampaikan penyaji mengenai analisis pengelolaan administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Purwokerto 3. Pelaksanaan administrasi pendidikan di SD Purwokerto 3 ini yaitu dengan pengawasan. Dalam perencanaan ini, pihak sekolah harus mempertimbangkan apa saja yang dibutuhkan untuk 1 tahun ke depan. Sehingga hal ini juga berkaitan dengan efektivitas anggaran dapat tercapai berdasarkan program yang telah disusun. Namun seringkali kita menghadapi kendala seperti keterbatasan dana dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang disesuaikan dengan jumlah siswa.
administrasi di sekolah dasar negeri Polongan Ketiga, yaitu dalam pelaksanaan. Seringkali rencana yang telah disusun mengalami kendala. Misalnya, siswa tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan oleh guru. Baik, demikian acara seminar pada hari ini.